selamat datang di channel Motomobi. Nah, pada review Motomobi kali ini ngomong langsung, tidak pakai voice over sama sekali karena kita ada bintang tamu pada review hari ini, yaitu Bung Fitra. Bintang tamu tapi nggak ada bayarannya. Bintang tamunya tanpa bayaran. Baik sekali dia. Luar biasa. Karena ini kita ini sekarang di Bali, ada di SAC Bali, tempat detailing paling top, dan Anda bisa cuci mobil juga di sini apabila Anda berada di Bali, berada di Sanur nih. Selalu kita kesini ya kalau ke Bali ya. Hampir selalu kita kesini. Wajib pokoknya kita kesini. Ada merchandise Motomobi juga di dalam dan jualan motor Quest juga di SAC Bali ini. Nah, kami bersama Bung Fitra jalan-jalan ke Bali naik Kia EV9. Ini adalah mobil listrik ya. Orang-orang pada takut mobil listrik. Jalan jauh tuh gimana? Ngecasnya gimana? Nanti kalau kehabisan baterai gimana? Dan kita udah sampai Bali. Kita sudah sampai di Bali. Alhamdulillah. Seberapa gampangnya, seberapa repotnya itu ada di video sebelumnya. Bukan video sebelumnya, ada di channel Om Mobi. Iya, channel. Oh, ini Motomobi ya? Ini Motomobi. Bentar. Oh iya, betul. Iya, benar. Ini Motomobi. Oke, jadi ini review karena ini di Motomobi ya. Review. Kita sudah di channelnya Auto Driver, sudah di channel Motomobi, sudah first impression review dari Kia EV9. Nah, sekarang saatnya review benerannya. Pada video kali ini diutamakan bagian jalannya karena review first impression sudah meliputi semuanya. Anda juga bisa nonton. Kalau nggak suka nonton review Motomobi, maunya nonton di Auto Driver silakan. Nggak suka nonton di Auto Driver, nonton di Motomobi silakan juga. Bisa nggak suka nonton di Auto Driver? Harus suka dua-duanya. Oke, anyway, sebelum kita nyetir, ini sedikit gambaran tentang mobil ini. Ini adalah salah satu mobil elektrik paling baru yang masuk ke Indonesia. Bahkan nih yang delivery juga masih sangat-sangat sedikit. Pertama kali nongol mobil ini di Gias tahun 2023 dan langsung mengundang perhatian publik karena bentuknya yang sangat mirip mobil konsep. Di Gias itu, di panggung-panggung kan biasanya mobil konsep. Ya kayak di booth Toyota, Honda, itu mobil konsep semua yang di panggung-panggung. Nah, di butik Kia adalah mobil ini. Ini bukan mobil konsep, tapi orang nyangka ini mobil konsep. Tapi ini adalah full production car. Ya, dan kalau di Indonesia mengizinkan film kamera seperti ini, ya pasti akan dijualnya ke konsumen seperti ini. Tapi sayang karena di Indonesia itu belum boleh peraturannya. Ya. Jadi Kia EV9 yang dijual di Indonesia itu tidak pakai spion kamera, tapi bentuk bodinya sama persis dan ini luar biasa futuristis dan simpelnya desain ini. Kami menyadari mobil ini adalah suatu mobil yang sangat-sangat stand out ketika berada bersama dengan mobil-mobil lain. Betul. Di pelabuhan, di dalam ferry, itu kayak ada satu mobil konsep yang tahu-tahu jalan dan parkir. Iya, jadi benar-benar sangat menarik perhatian dan bukan hanya visual, tapi secara spek teknis mobil ini juga menjanjikan. Baterainya besar sekali, 99,8 kWh. Tenaganya besar, 380 HP. Torsinya 600 Nm yang disalurkan ke 4 roda. Ini dual motor listriknya ada di depan dan di belakang, yang menyebabkan isi kap mesinnya itu, ini bukan kap mesin namanya, apa ya? Kap depan. Bagasinya ada tapi kecil. Mungkin single motor bagasinya tuh lebih besar. Iya. Dan bagasi ini masih bisa dibuat untuk menyimpan portable charger atau tools sehingga dia tidak memenuhi bagasi belakangnya. Ya. Dan harga mobil ini 1,975 miliar rupiah on road. Yang mana itu adalah Kia termahal di Indonesia dan sangat mahal untuk sebuah Kia. Tapi kalau lihat ukurannya, lihat formatnya 7-seater, lihat spek tenaganya, ini lebih besar dan ini lebih bertenaga dibandingkan BMW iX. BMW iX itu merupakan mobil yang sangat enak dikendarai dan sangat ganteng, dan kebetulan baru saja dibeli oleh Bung Fitra. Nah, sekarang kita akan lihat apakah dengan paras yang luar biasa, spek yang sangat menjanjikan, baterai yang sangat besar, apakah mobil ini di bawahnya seenak tampilannya, seindah tampilannya. Apakah di bawahnya semahal harganya dan semahal tampilannya? Semahal tampilannya, apakah cocok seperti itu? Karena tampilannya luar biasa. Velg 21 inci. Ya, 21 inch.
Bannya lebarnya 285 mm. 285 tidak belang depan dan belakang, dan velgnya pun velg model-model velgnya konsep car. Gantengnya agak berlebih-lebih gitu loh, agak nggak normal, nggak seperti mobil normal. Apalagi warna putih seperti ini saya suka loh, benar-benar kontras antara putih dan hitamnya. Dan ini mobil secara bentuk sempurna, secara interior. Nah interior. Tapi kalau saya menilai interiornya tidak seindah eksteriornya. Kita lihat ke dalam. Interiornya memang seperti mobil konsep ya, minimalis, kemudian juga futuristis. Bener-bener seperti mobil konsep. Saking mirip mobil konsepnya, instrumen clusternya itu kayak mobil konsep juga. Iya, betul. Nah, dan menurut kami, instrumen seperti ini agak kurang meriah dan kurang keren. Setuju nggak? Kalau saya nggak setuju. Kenapa? Saya seneng dengan tampilan instrumennya yang benar-benar simple, Sederhana, minimalis, sederhana, dan dia agak doff gitu kan. Dia tidak merefleksi terlalu banyak. Ini benar-benar tampilannya seperti di mobil konsep. Yang saya kurang suka adalah warna kabinnya ini terlalu biasa. Membosankan. Itu setuju. Membosankan. Ini juga nih, nggak maksudnya terlalu membosankan dan tidak terlihat mahal dari segi material dan warnanya. Jadi kalau ngelihat interior mobil ini, warnanya teringat pada Hyundai Stargazer. Iya. Monokrom gitu kan? Monokrom Agak abu-abu. Iya, ya oke lah. Untungnya di sini ada ambience light yang dia bisa berpendar seperti ini cahayanya. Dan warnanya bisa diganti, banyak sekali pilihan warnanya ambient light ini. Tapi agak kurang mahal. Andai ini tuh bisa 2 ton. Ya. Dashboardnya ini ada 2 ton sebenarnya, tapi ada di jok. Ya. Nah, bicara soal jok juga, joknya ini materialnya ini kan sapiless. Apa sapiless? Sapiless tidak melibatkan sapi. Tidak melibatkan sapi. Kaules dong. Kaules. Ya, kami tidak suka. Kami senang sapi. Sapi itu Enak dimakan. enak dimakan, kulitnya enak diduduki. Nah, ini bukan kulit sapi. Ya, bukan untuk menghemat loh. Ini Iya, nggak bau sapi. jangan dicium. Ya nggak mau, dari tadi kemarin saya yang duduk di sini. Spion tengah tetap bisa spion biasa Dan spion bisa kamera. Dan ini kualitas gambarnya keren sekali untuk kamera ini, kamera spion, dan kamera 360-nya pun kualitas gambarnya tuh luar biasa. Dan ada tampilan mobilnya seperti itu. Kalau direm, lampu remnya nggak nyala. Keren ikut nyala ya kan? Dia, tapi secara keseluruhan interior mobil ini benar-benar mengingatkan kita ke mobil konsep. Sangat-sangat mobil konsep. Sangat mobil konsep Dan sekali. rasanya unik gitu loh. Ini kita seperti mobil konsep, tapi ada yang naruh kopi di sini. Siapa ini nggak pernah ada di mobil konsep karena nggak ada yang berani naruh kopi di Tapi sebuah ini mobil bisa konsep. ditutup nih, jadilah mobil konsep Iya, tuh rapih betul, ketutup betul. seperti ini ya kan. Ada wireless chargingnya juga. Desainnya menarik. Untuk pemilihan material dan warnanya terlalu monoton. Ya, Dan beberapa tombol diletakkan di tempat yang salah. agak kejauhan. Oke, ada keunikan lagi yang berbeda dengan keluarga Kia Hyundai lainnya. Itu adalah penempatan tombol-tombol atau layar khusus untuk AC. Ya, ada di tengah sini. Ya, ini yang bikin tampilannya jadi kayak mobil konsep, Om. Jadi kayak mobil konsep karena dia monokrom ini. Iya. Ini kalau dipencet plus ada menu tambahan lagi. Tahu nggak kenapa harus Sini. ada plus itu? Sebenarnya tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi ini kan ketutup nih sama Iya, setir. ini persis ketutup setir. Tapi yang plus ini tidak ketutup sama setir. Oke, jadi ini untuk mengextend menu ini supaya ke sini. Ya. Dan tahu nggak, kami agak sedih nih ada ini sini. Sebenarnya ini bisa kan naikin dari sini nih? Bisa, Tuh, bisa kan? Tapi di sini fisik juga Iya. bisa fisik. Tapi ketika di extend bisa diatur dari sini. Iya, oke. Nah, kami tidak suka sebenarnya di sini. Kalau kami ya, karena biasanya kami tempat naruh handphone tuh di sini. Pakai portable Tapi itu pakai yang bikin dudukan tampilannya tuh handphone. jadi kayak mobil konsep. Keren banget. Nah, Ini sekarang bener-bener handphone layarnya taruh tuh mana? Jadinya seperti handphonenya taruh mana? layarnya tuh seperti di ini gitu loh, apa dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Space. Lampu-lampu di sini semua, panel sentuh semua di sini. Nggak suka. Jadi kalau malam lagi gelap tuh nyari-nyari. Kan sambil nyetir nih mencetnya. Kan bisa. Yang saya suka ini empuk. Oh, headrestnya top banget. Ini headrestnya luar biasa, Iya. enak sekali. Headrestnya empuk dan dia juga ada leg restnya. Jadi itu seperti yang ada di Ioniq 5, Ioniq 6 gitu ya. Kita bisa bersantai di dalam mobil kalau misalnya kita lagi Ini nih seperti ini. Kalau lagi nunggu nih driver gitu ya.
kata bosnya sih nggak boleh nungguin di mobil gitu ya, cuma kok maju doang. Ah tuh dia masuk ke lounge mode. Nah ini driver bisa duduk seperti ini. Dan kalau udah relax seperti ini, Anda bisa dipijat oleh kursi pijatnya. Pencet ini ada kursi pijat. Namun sebenarnya ini bukan kursi pijat banget ya, bukan kursi pijat amat karena tidak ada getaran, hanya dia ada seperti ada balon kecil di dalamnya nonjok-nonjok pantat kanan, pantat kiri, terus punggungnya kanan, tapi lumayan kiri, kanan, kiri. Lumayan. Nah, fitur ini akan aktif otomatis apabila kita sudah nyetir 1 jam. Iya. Jadi kita tanpa kita minta, dia akan memijat kita. Nah itu kalau Bung Fitra nggak suka? Nggak suka karena kenapa? Enak loh. Itu kan kita yang harusnya kita stretching dikit itu dilakukan oleh mobilnya. Tuh. Nah sekarang saatnya kita jalan biar tidak berlama-lama di let's go. Mobil kita jalan. Sebenarnya nyetir Kia EV9 itu rasanya seperti apa? Nonton video ini sampai habis. Dan syutingnya dibantuin oleh kru dari SAC itu Om Dado. Makasih Om Dado bantuin. Kok jauh amat sih? Maksudnya kalau nyetir saya nyetir dong ngasih impresinya. Oh iya benar. Ini channel siapa ya? Pertama kali dilakukan di channel Motomobi, review Motomobi, yang nyetir adalah orang lain malah bintang tamunya. Enggak. Mamang review Bintang tamunya. lah, iya tapi kan maksudnya bukan Omobi gitu. Bukan Omobi, bukan host. Masa sih saya nggak pernah nyetir di reviewnya Motomobi sama sekali? Nyetir pernah, cuma ini kan melakukan impresi nyetirnya nih. Kita berdua udah nyetir ya by the way. Dan kita di Bali nyetir mobil ini dari Jakarta. Kita stop over nginep di Surabaya. Jadi more or less kita udah tahu lah rasanya seperti apa dipakai berjalan jauh. Rasanya seperti enaknya luar biasa. Bentar. Kok bisa ngomong impresi berkendara sedangkan nggak berkendara? Saya yang ngomong. Ya udah, kita ngomong dulu. Jadi rasanya nggak gini, kita ngomong dulu dari Jakarta Surabaya itu berapa kali nge-charge? Oke. Jadi total kita nge-charge sampai Bali itu adalah 4 kali. 4 kali. Nah, 4 kali itu, tapi sebenarnya itu sebenarnya 3 kali bisa. Sebenarnya 3 kali bisa. Jadi idealnya kita di 379 dan di Surabaya. Tapi karena kemarin macetnya parah sekali, bukan masalah range-nya, tapi kitanya udah lapar, kitanya udah nggak tahan. Iya. Akhirnya kita berhenti di 228 sambil berhenti kita ngecharge. Nah, dari 228 kita ke 626 karena kita udah lapar lagi. Yeah. Sambil lapar, sambil di-charge. Yeah. Oke, habis itu langsung sampai Surabaya, finish. Dan di Surabaya kami itu langsung ngecharge di hotel. Ngecharge di hotel karena hotel juga ada fasilitas chargernya. Nah, kemudian dari Surabaya kita langsung jalan ke Bali. Sebenarnya range-nya cukup untuk langsung sampai Denpasar. Tapi kita cicip listrik Bali begitu sampai ke Gilimanuk karena sekalian kita makan ayam betutu. Betul. Jadi ngecharge-nya adalah pada saat kita istirahat dan makan. Jadi jangan kita nyetir jauh naik mobil listrik ya, memang harus dipikirin ngecharge-nya, cuma jangan dipikir-pikirin amat. Kita memang butuh istirahat dan makan. Dan satu yang bisa kita nggak mikirin karena memang range dari mobil ini itu presisi. Jadi dia tidak membohongi. Dia memang membaca cara menyetir kita, baterai yang tersisa, gitu ya. Bahkan kalau kita menyetirnya itu konsisten atau banyak regeneratif, dia kadang-kadang bertambah tuh range-nya tuh. Range-nya bisa bertambah. Jadi benar-benar berdasarkan histori kita nyetir beberapa kilometer terakhir. Nggak tahu berapa kilometer terakhir ya. Tapi lucunya dari Surabaya ke Ketapang itu secara kilometer per kWh itu lebih hemat dibandingkan dengan Jakarta Surabaya atau bagian tol yang lancar. Iya, karena di tol kita benar-benar cuma konsisten tanpa ada regeneratif. Artinya kita hanya memakai baterai yang memang dimiliki oleh mobil ini. Sedangkan ketika kita ada stop and go, kita tuh seperti bertambah kapasitas baterainya. Itu nggak setuju. Kenapa? Nggak setuju. Karena kecepatan rata-rata pada Jakarta Surabaya Ketapang sama kecepatan rata-rata di tol itu lebih tinggi di tol. Kecepatan rata-rata lebih tinggi untuk mobil listrik akan lebih boros dibandingkan dengan kecepatan rata-rata yang pasti, rendah. Apalagi ada hambatan angin. Iya. Tapi maksud saya ketika kita lewat perbukitan semua pada saat kita turun itu kan ada listrik yang dihasilkan oleh pengereman regeneratif. Iya. Dan kayaknya lumayan efektif karena itu disimpan lagi ke baterai dan range-nya benar-benar lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Jadi sempat kemarin melebihi 6 km per kWh. Betul.
Ya, buat gambaran aja, Kia EV6 ya versi lebih kecil daripada mobil ini, itu rata-rata tuh di dalam kota itu sekitar 5,6 kilometer per Artinya kWh. mirip, padahal dengan bobot yang lebih besar. Iya, kayaknya ini sudah beda lagi, motor listrik itu lebih efisien daripada Kia EV6. Iya, betul. Dan tentu baterainya lebih gede ini, jauh. Jadi baterai yang besar itu 99,8 itu bikin nggak khawatir. Dan satu lagi Om, akselerasinya mobilnya kencang. Klaim 5,3 detik dan rasanya tidak ada alasan untuk meragukan itu. Bahkan rasanya kalau misalnya lagi di jalan seperti ini dan kita narik, ini seperti mobil 4 detikan rasanya. Iya, udah. Benar-benar tenaganya sangat kuat pada saat kita menyalip atau kita berakselerasi, itu effortless, sangat-sangat kuat tenaga dari mobil ini. Ya, 600 Nm dan 380 PS. Tapi biasanya nih di Kia EV6 klaimnya tuh 5 detik lebih juga. Cuma aktualnya itu 4,7 detik. 4,7 detik ya. Mungkin aja makanya ini rasanya kayak 4 detikan. Iya, benar. Dari kekedapan gimana? Kekedapannya sangat baik karena bukan hanya dia memakai ban yang halus banget bannya. Padahal 285 mm, ini ban 285 yang paling hening. Udah hening, empuk ini ban. Bayangin, ini adalah 21 inch loh velgnya. Tapi meredam getaran di jalan itu enak sekali. Dan satu lagi, kenapa dia hening? Dia memakai double glass. Ya, kacanya double. Kemudian yang mengejutkan dari mobil ini adalah karakter bantingannya. Jadi kalau di jalan kita pelan, kita di perkotaan, kita melewati jalan bergelombang kecil-kecil, Rasanya keras. Rasanya kaku gitu suspensinya. Betul. Tapi begitu kita di tol kecepatan tinggi, melewati banyak jalan yang bumpy, itu meredamnya luar biasa. Bantingannya sangat dewasa dan mirip karakternya dengan mobil Eropa. Bukan sangat, kalau kami kata-katanya bukan sangat dewasa ini suspensinya. Rasanya mahal. Ini rasa suspensi mobil Eropa yang gini-gini. Mirip-mirip X7 nggak sih? Di kecepatan tinggi. Ya, mirip X7 ya. Ini nggak lebih buruk dari X7. Ya, ini mirip BMW X7. Padahal X7 pakai air suspension. Ya, ini tidak air suspension. Ini sangat baik, tapi kita memang berdua ya. Tapi dengan karakter seperti itu, dia solid, dia dewasa, dan dia kokoh gitu ya rasanya suspensinya. Sepertinya kalau dimuati 7 orang juga ini tidak akan masalah. Karena secara persentase ini mobil kan udah berat banget ya. Iya. Diisi orang 7 orang itu secara persentase naiknya dikit. Iya, betul. Jadi settingan suspensinya bisa bagus. Bisa bagus sekali. Kemudian bagaimana tentang kestabilannya? Ini juga yang surprisingly good karena mobil ini tinggi, tapi kita kadang-kadang lupa bahwa baterainya ada di bawah. Baterai mobil listrik itu berat sekali. Jadi apalagi titik beratnya ini turun 100 kWh. Hampir 100 kWh. Artinya baterai mobil ini kira-kira hampir 4 kali lipat lebih berat dibandingkan baterai Wuling Air EV. Jangan dibandingin sama Wuling Air EV. Apa kayak hampir 2 kali lipatnya Kona elektrik. Oh, yang paling terasa itu dari Gilimanuk ke Denpasar. Itu kan banyak tikungan-tikungan tuh. Kalau nggak ada truk odol, ya kita bisa tikungan agak kencang. Itu benar. Jadi agak khawatir sama gripnya ban ini. Tapi ternyata grip ban ini juga lumayan bagus, 285 mm. Dan terasa mobilnya itu kemiringannya tuh agak-agak kurang wajar untuk kita posisi duduk setinggi ini gitu loh. Iya, karena bener-bener rollingnya tuh hampir sedikit gitu tuh. Udah dong. Tuh, body rollnya tuh sangat di jalan ini. Udah kita tes, nggak perlu dipraktekin lagi. Iya, jadi dan kemungkinan juga ini karena stabilizernya yang agak keras, kaku. Jadi ketika kita lewatin jalan rusak dan hanya satu ban yang lewat tuh kelihatan agak goyang. Iya. Gitu. Tapi begitu lewat tikungan, top sekali. Dan posisi nyetirnya juga saya suka, ini ergonomis dan dia bisa tidak terlalu tinggi ya untuk sebuah SUV. Posisi duduk saya beda dengan mobil. Untuk mobil ini biasanya sama. Untuk mobil ini lebih tinggi. Enggak, untuk mobil ini kami lebih memilih agak tinggi joknya karena lebih terasa nyetir SUV. Saya tetap milih lebih rendah. Enggak, biar lebih ini SUV. Posisi paling rendah nih saya nih. Ya. Dan pada saat kita nyetir, visibilitas keluar, kalau kita tinggi ya, itu kap mesin tuh benar-benar kelihatan semua. Jadi berasa nyetir SUV sekali. Betul. Gitu loh.
Dan visibilitas sangat bagus ke depan, ke samping, ke belakang, apalagi ada spion kamera untuk ke belakang. Memang yang agak bikin kagok adalah spion kamera. Spion kamera ini bukan agak bikin kagok, sangat bikin kagok. Begitu kita nyalip mau ngelihat spion kanan, kita secara refleks ngelihat spion itu adalah keluar. Iya. Ya kan? Begitu ngelihat ke dalam, itu kagok. Sangat tapi kagok. Begitu kita udah terbiasa kita ngelihatnya ke spion kamera langsung gitu ya, dia tuh enak karena dia tuh ada garis. Ada garis merah. Dua garis nih. Garis merah yang pertama adalah buntut mobil kita. Yang kedua ini mungkin 1-2 mobil. Iya, hati-hati. Jadi selama mobil yang mau kita potong jalurnya itu ada di belakang garis merah, dia tidak overlap dengan mobil kita. Iya, tapi ini mobil aneh deh. Ini mungkin karena pre-production ya, dia nggak ada blind spot monitoring. Ya, tapi katanya yang production itu sudah ada blind spot monitoring, sudah ada adaptive cruise control, karena di mobil ini tidak ada. Nah, nggak tahu, ini tuh harusnya cuma buat Gias aja gitu loh. Iya, betul. Ini benar-benar mobil prototype. Tahu nggak mobil ini yang unboxing? Tapi kalau interiornya gimana kalau yang production? Sama seperti ini. Oh, sama. Benar-benar sama. Nah, tahu nggak yang unboxing mobil ini siapa waktu baru nyampe dari pelabuhan? Mobil yang unboxing. Nggak mau tahu, dan itu bukan informasi yang penting. Siapa penting yang sekali. unboxing. Itu ada videonya sendiri, unboxing Kia EV9, the only one in Indonesia saat itu. Oh ya, ada satu lagi. Kita tadi udah bahas tentang konsumsi bahan bakar. Ya. Salah satu yang bikin konsumsi bahan bakar mobil ini lumayan hemat, itu adalah karena pada saat cruising biasa itu hanya belakang yang gerak. Iya. Depan dimatikan. Sama, Kia EV6 juga begitu. Iya. Ya itu dia makanya kan ininya. Jadi kalau butuh tenaga ekstra aja depan baru hidup. Iya. Beda sama. Emang mobil listriknya Bung Fitra itu kan kayak Ioniq 5. Karena dia beli Ioniq 5 kan beli EV6, karena EV6 lebih kenceng daripada mobil dia. Iya. Betul, karena EV6 tidak mengalami keringanan pajak, jadi dia tidak make sense kalau dia pakai spek yang sama dengan Ioniq 5. Karena harganya akan mahal. Mendingan sekalian yang speknya tinggi, yang 320 horsepower. Ya. Oke. Tapi intinya menyenangkan bawa mobil ini ke luar kota karena karakter bantingannya. Karena kapasitas dalamnya tuh bisa muat berapa orang. Bahkan kalau ketika jok row ketiga dibuka masih ada ruang bagasi yang cukup lega di belakang. Top lah. Bahkan untuk sebagai gambarannya, kalau kita pertama kali nyetir mobil ini, kita nggak tahu ini mobil apa, dikasih logo merek premium Jerman, lebih kita percaya. Itu masih cocok. Kita percaya. Ya. By the way, bicara soal logo, ini logo Kia yang ada di setir itu nyala kalau malam. Ya, dan nyalanya tuh nyala ala mobil konsep. Keren banget nyalanya. Terang, tapi tidak menyilaukan dan rata. sekali. Ininya cahayanya rata. Ya. Apa? Terpendar rata? Bukan. Kalau berpendar itu nggak rata justru, dari terang ke apa? Rata. Iluminasinya rata. Iluminasi sama Illuminati bedanya apa? Illuminati itu klub, bekas klubnya Omobi. Enak aja. Illumination itu pencahayaan. Kenapa mirip coba? Iluminasi. Illuminati apa? Klubnya Omobi. Enggak, bahasa Indonesia? Ya nggak ada, itu nama. Oh, itu nama. Banyak orang yang nggak biasa bawa mobil listrik merasa mobil listrik itu remnya aneh. Kalau kami ngerasa biasa aja loh. Iya, dan memang rem mobil listrik itu ada sedikit bedanya karena beberapa sentimeter injakan pertama itu sebenarnya kampas rem itu tidak menyentuh. Masih regenerative braking dulu, energi dari putaran berpindah menyalurkan ke baterai. Baru kalau kita injek lebih dalam lagi, baru kampas rem regeneratif tidak mampu, baru kampas remnya menggigit disk. Cakram. Disk. Cakram. Disk. Disk itu bahasa Inggris. Ya ini kan campur-campur gitu loh. Cakram. Rem cakram kan? Cakram tuh cakar ayam. Itu dimsum. Okay. Ini kenapa jadi begini reviewnya? Tapi itu ya bener ya, kita mungkin bercanda, tapi yang kita omongin tadi serius. Iya. Terus ada beberapa perbedaan lagi dari EV6. Option-optionnya itu seperti elektrik penyetelan setir. Oh iya, ini benar-benar kayak mau merek premium. Merek premium sekali rasanya. Nah, dan electric seatnya itu agak mahal gitu loh, geser-gesernya rasanya. Betul. Tapi satu yang menurut saya nggak suka gitu ya, adalah memory seatnya. Kenapa? Memory seatnya ini tidak bisa diakses
pada saat jalan. Padahal kita udah menemukan posisi yang pas gitu ya. Kita mau save nggak bisa. Nggak mau dia. Atau posisi kita nggak pas, kita pengen ke memori yang udah kita set, nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi memang harus keadaan berhenti seperti ini, baru kita bisa set memorinya. Betul. Nah sebelah kiri tidak ada memory seatnya. Ya nggak perlu juga kalau sebelah kiri. Perlu untuk istri 1, 2, 3. Maksudnya istri, anak 1, 2. Nah, ada pemanas jok di kanan dan kiri, tapi sayangnya pemanas joknya tombolnya di masing-masing bangku. Jadi tidak bisa ngerjain. Yang paling bisa ngerjain ketika Bung Fitra turun dulu, misalnya ke Indomaret kita nyalain. Ini cocok. Sekarang ini siang dan ini yang tadi kita bilang bahwa panel yang di dashboard ini hampir tidak terlihat. Nah, bahkan di kamera hampir sama sekali tidak kelihatan. Kita nggak tahu mesti yang mana yang dipencet. Mana di sini sampai sini nih. Udah ada tombol di situ. Nah, ini kalau digelapin baru kelihatan. Nah, kan iya kelihatan. Heran. Ya ala konsep sih, ya kita harus ada pengorbanan gitu loh. Tapi saya senang desain ala konsep. Kami nggak suka, agak kurang. Ini bagian-bagian itu nggak suka. Dan ini benar-benar jauh loh. Kalau kita lagi duduk santai, lagi nyetir, kita harus maju dikit untuk bisa mengatur layar sini-sini. Demi desain, akhirnya ada beberapa yang kurang ergonomis. Saya tidak bisa menjangkau beberapa tombol yang paling jauh dari saya. Padahal di Kia EV6 bahkan yang di sebelah kanan ini juga saya harus agak berjauhan. Ya. Sayang sekali. Tapi overall ini adalah Kia terbaik yang pernah saya coba. Overall ini adalah mobil terbaik yang kami pilih pada Gias 2023. Paling disuka, bukan paling baik. Paling disukai di Gias 2023. Ya, dan rasanya nggak salah karena ternyata mobil ini dikendarainya rasanya memang seindah dan seindah tampilannya. Tampilannya luar biasa. Jadi hampir 2 miliar worth. Oke, sekarang kita bicara worth it-nya ya, worthiness-nya ya. Hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Dan 2 miliar itu nambah dikit dapat Lexus RZ. Dan nambah dikit lagi dapat BMW iX, mobil premium dua-duanya. Bagaimanapun kalau dibandingkan dengan BMW iX dan Lexus RZ, memang fitur dan teknologi mobil ini belum setara mereka. Belum nyampe ya. Kesolidan dari kualitas interiornya juga premium belum nyampe. Tapi secara fungsi mobil ini, ingat, ini adalah mobil 7-seater. Betul. Bukan 7 sebenarnya kalau nyaman. 6-seater. Iya. Ini adalah mobil 6-seater dengan ukuran yang lebih besar daripada iX maupun RZ, membuat jadi mobil ini worth to buy. Betul, worth to buy. Tapi memang ada kendala bagi orang 2 miliar dia membeli sebuah Kia. Sedangkan tambah berapa 200 lagi dia mendapatkan Lexus. Atau Nambah bahkan sedikit lagi dapat BMW. Karena bagaimanapun kita salut, kita sangat appreciate Kia sekarang bisa membuat mobil yang luar biasa, sangat berbeda dengan Kia 10 tahun lalu. Oh, jauh sekali. Dan semakin mendekatkan ke merek Eropa. Tapi memang yang namanya brand reputation itu tidak bisa dibangun hanya dalam 5-10 tahun. Iya, memang, makanya. Ya, jadi tetap ada bangganya bawa mobil yang brand premium yang sudah 100 tahun mungkin ya di sini atau hampir puluhan tahun dibandingkan membawa Kia, tapi secara produk ini luar biasa. Bayangin 10 tahun lagi Kia bisa bikin mobil kayak apa? Ya. Dan kalau Kia mempertahankan seperti ini, membuat mobil-mobil seperti ini, bukan tidak mungkin dalam 10-20 tahun ke depan Kia itu akan menjadi brand yang diakui setara dengan brand premium. Betul sekali. Karena sekarang juga sudah mulai ke arah situ. Dan rasanya ini progres yang sangat bagus, bukan hanya dari Kia, juga dari saudaranya. Ya. Dan bukan hanya Kia yang melakukan progres seperti ini, Hyundai juga, karena mereka saudara ya. Saudara saling memiliki. Ya. Tapi yang memang agak surprise sih sebenarnya mobil Cina sih. Iya, mobil Cina. Mobil Cina juga akan menjadi ancaman bagi Kia juga ya. Iya, sangat menjadi ancaman. Dan ketika di era elektrifikasi, ketika penggerak itu rasanya sama, teknologi itu bisa dibuat oleh orang, kadang-kadang brand reputation itu yang bisa membuat decision orang membeli atau tidak. Itu Indonesia kental sekali. Iya.
Kalau kami lebih seneng apa yang dibeli, apa yang didapat gitu loh. Betul. Bukan dari reputasinya aja. Jadi bagaimana kesimpulannya? Well, kalau Anda memang membutuhkan sebuah SUV listrik yang bisa fleksibel ke segala medan dan Anda kaya, iya. Ini adalah mobil yang sangat tepat. Iya, dan Anda sedang memperhitungkan membeli mobil merek premium. Coba ini dulu. Ya. Andai tidak ada Mercedes-Benz EQB, ini mungkin jadi mobil listrik satu-satunya yang 7-seater saat ini, yang 6-seater iya. saat ini. Tapi EQB jauh lebih sempit dari ini. Jauh lebih sempit, harganya nggak beda jauh. Iya. Tapi itu mereknya Mercedes-Benz. Betul. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Wi dan Mas Mobi, dan Auto Driver dan Fitra Eri apabila belum. Pas banget closingnya di jembatan. Ini keren sekali Bali. Aduh. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Fitra Eri dan Auto Driver. Udah Nanti di Auto Driver saya juga akan bikin sesuai dengan standar Auto Driver, ya. pengetesannya semua di Jakarta. Nanti ada. Ya. Kalau kami nunggu mobil sendiri aja. Enggak. Dia mau beli. Udah gitu lupa diedit lagi. Kalau nanti beli, lupa diedit lagi. Kalau nanti beli, ya. Ini kan belum tentu beli. Kamu ingin cita-cita 2024 pengen ambil ini, cita-citanya loh. Makanya nabung dulu. Iya. Kalau saya sih prediksi ya 2024 itu kita punya presiden baru. Nah, oke. Jadi sekian saja videonya. Jangan lupa udah ya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.